Kami rakyat Jawa Barat sudah bangkit. Kami tak mau lagi dibodohi. Kami tahu siapa yang layak kami pertahankan. Jangan kira aksi walkout fraksi PDIP di DPRD Jabar itu cuma jadi omongan di Bandung atau Cirebon. Efek dominonya menjalar ke seluruh pelosok negeri. Di warung kopi Medan sampai pesantren di Madura, orang bertanya, kok bisa anggota dewan kabur pas rakyat butuh penjelasan? Ini bukan lagi soal Deddy Mulyadi versus PDIP. Ini sudah masuk ke level kepercayaan publik terhadap sistem. Kalau kritik disambut ngambek, kapan DPR benar-benar bisa jadi rumah rakyat? Apa masih pantas disebut wakil rakyat kalau lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga dapur rakyat? Aksi walkout itu mempertegas krisis yang sudah lama dipendam. Politik kita terlalu sibuk membela partai, lupa membela rakyat. Sekarang, setiap aksi politik dicatat kamera, diviralkan, dianalisis. Dan jangan salah, rakyat kita sudah jenuh. Mereka hafal gaya politik setengah hati. Mereka ingat siapa yang hadir saat banjir datang, siapa yang turun tangan saat harga pangan naik, dan siapa yang justru muncul hanya saat pemilu dekat. Di TV ngomong bela wong cilik, giliran gubernurnya kerja bener, malah ditinggal. Ini bukan bela wong cilik, ini bela kepentingan elit, kata Pak Marjuki, pensiunan guru dari Subang. Jawa Barat bukan provinsi biasa, ini provinsi terbesar, dengan pemilih terbanyak. Apa yang terjadi di sini bukan hanya masalah daerah, ini proyeksi politik nasional. Ketika Deddy Mulyadi dipukul karena kerja nyatanya, itu sinyal sistem lama takut kalah oleh sistem yang lebih membumi. Kenapa takut pada pemimpin yang turun ke sawah? Kenapa panas melihat gubernur disambut hangat di pasar-pasar? Karena pemimpin seperti itu tidak bisa dikontrol oleh narasi partai. Dan itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa mengatur segalanya dari balik meja. Pak Deddy mah datang ke kampung kami, bukan sekadar kirim karangan bunga pas lebaran. Bedanya jauh, celetuk Kang Ujang, petani di Garut sambil membersihkan cangkulnya. Mari bicara realitas politik 2029. Rakyat tidak lagi memilih berdasarkan bendera partai. Mereka memilih berdasarkan siapa yang pernah hadir saat mereka jatuh. Dan ingat baik-baik, walkout hari ini akan jadi walkout suara besok. Mereka yang ngambek hari ini akan ditinggal rakyat di TPS nanti. Jangan anggap remeh gerakan hati rakyat. Ketika kepercayaan dihianati, rakyat akan menjawab tanpa gaduh, tanpa poster besar, tanpa orasi. Mereka akan jawab dengan selembar kertas suara. Dan jangan salah, kemenangan itu tidak butuh barisan partai kalau yang berdiri di depan adalah pemimpin yang diarak oleh cinta rakyat. Hari ini kita menyaksikan pertarungan nilai antara politisi yang berjuang untuk rakyat dan politisi yang berjuang untuk pencitraan. Dan satu hal pasti, kita tidak bisa lagi membiarkan politik yang busuk membusukkan harapan. Rakyat Jawa Barat dan Indonesia sudah lelah. Lelah melihat sidang yang diisi sandiwara. Lelah melihat kemarahan dibungkus demokrasi. Mereka ingin pemimpin yang tegas, berani, hadir, dan jujur. Dan jika itu harus dimulai dari Jawa Barat, maka biarlah suara dari tanah Parahyangan ini menggema ke seluruh Nusantara. Kami bersama pemimpin yang kerja, bukan yang pencitra. Dan disinilah titik gentingnya. Elit politik pusat mulai gemetar. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi bukan sekadar gubernur. Ia simbol perlawanan terhadap politik Jakarta sentris yang selama ini mengatur dari balik tirai. Bagi rakyat, Deddy bukan politisi, ia adalah wong kita. Orang yang mereka lihat ngaso bareng di warung, masuk ke rumah warga, duduk di pematang sawah tanpa protokoler. Pak Deddy teh nyawa kami ayuna. Mane nama datang waktu Bapak Abdi Gering, can ayah pejabat nusiga kitu, kata Bu Enah dari Sumedang sambil terisak. Satu kisah kecil, tapi itulah suara hati rakyat. Dan suara seperti itu tak bisa dibungkam dengan framing media atau pernyataan pers partai. Para elit kini panik. Mereka mulai sadar. Program populis tak lagi ampuh. Baliho besar tak lagi berarti. Rakyat sekarang memilih berdasarkan jejak kaki, bukan jejak digital. Dan ini ancaman serius. Bagi mereka yang terbiasa mencalonkan boneka, tokoh yang bisa diatur, pemimpin yang tak boleh lebih besar dari partainya, sosok seperti Deddy Mulyadi adalah ketakutan hidup. Rakyat kini jadi pelaku utama. Mereka menolak didikte. Ketika elit menyebar narasi bahwa Deddy arogan, rakyat menjawab dengan realita. Kalau arogan itu artinya kerja tanpa pamrih, datang ke rumah-rumah tanpa kamera, maka kami semua ingin dipimpin orang arogan. Ini bukan lagi soal menang kalah pemilu. Ini soal pergeseran struktur kesadaran rakyat.
Dan begitu rakyat sadar bahwa mereka bisa memilih pemimpin tanpa disetir pusat, itulah momen yang menghancurkan skenario lama. Elit pusat terbiasa menukar kursi dengan janji. Deddy Mulyadi datang tanpa janji, tapi kasih bukti. Dan bukti itu lebih berbahaya bagi mereka daripada 1000 orasi politik. Jangan remehkan Jawa Barat. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa gelombang besar selalu lahir dari rakyat kecil yang dikhianati. Revolusi 1998 dimulai dari kampus dan rakyat yang muak. Reformasi birokrasi muncul dari tuntutan yang disuarakan terus-menerus oleh masyarakat. Dan kini, gelombang baru sedang membentuk diri. Gelombang rakyat yang ingin pemimpin sejati, bukan badut politik. Dan kalau elit masih keras kepala, masih merasa bahwa suara rakyat bisa dibungkam dengan buzzer dan framing, mereka sedang menggali lubang politik mereka sendiri. Rakyat Jawa Barat, hari ini suara kalian sedang diuji. Bukan sekadar diuji dalam rapat paripurna, tapi diuji. Apakah kalian akan membiarkan pemimpin yang kalian cintai dihancurkan karena tak tunduk pada kepentingan pusat? Tidak. Rakyat tidak sebodoh itu. Rakyat Jawa Barat adalah rakyat yang punya harga diri. Yang tahu membalas, tahu memilih, dan tahu siapa yang layak diperjuangkan. Tong lo banyarita di DPR, Ariteu nyaho kanyataan di lapangan, celetuk Kang Rahmat, sopir angkot di Tasik. Itu bukan sekadar omongan iseng, itu ultimatum. Dan ingat baik-baik, 2029 adalah hari pembalasan yang sah dan konstitusional. Hari di mana rakyat akan bicara dengan suara, bukan air mata. Dengan pilihan, bukan paksaan. Inilah yang bikin elit di atas makin panas dingin. Rakyat Jawa Barat mulai bergerak sendiri. Tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa bayaran. Warung kopi berubah jadi posko diskusi. Grup WhatsApp warga desa mulai isinya bukan lagi jualan, tapi kapan Deddy datang ke daerah kita? Anak-anak muda bikin konten tentang program pertanian Deddy tanpa satu pun diminta tim media. Dan jangan salah, mereka bukan hanya pendukung fanatik. Mereka adalah korban sistem lama yang bosan dibohongi. Mereka petani yang sudah lama ditinggalkan tapi sekarang punya alasan bangga jadi orang desa. Mereka tukang ojek, buruh pabrik, pedagang kaki lima yang tak butuh janji 1000 karena mereka sudah merasakan satu tindakan nyata. Gerakan ini spontan, jujur, organik, jangan harap bisa dihentikan dengan pencitraan murahan. Rakyat sudah muak dengan narasi kemunafikan yang ditulis di baliho. Mereka sekarang berpegang pada satu hal. Hiji nu datang ke bumi, nu batur ma ukur datang ke mimbar. Yang satu datang ke rumah kami, yang lain cuma datang ke mimbar politik. Walk out. Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat itu bukan sekadar aksi politik. Itu titik balik sejarah. Rakyat sadar bahwa banyak politisi ternyata lebih sibuk membela ego partai daripada membela nasib rakyat. Dan ketika rakyat disuguhi drama murahan itu, mereka tak tinggal diam. Mereka merapat ke sosok yang konsisten bekerja, yang tidak terseret euforia kekuasaan, dan yang tetap berpijak di tanah, Deddy Mulyadi. Daraman panas henteu di bagus liren heulanya tenang heula ya. Mari dia sehat, nu di tengah sehat, mari dia sehat sadayana, nu di pengker sehat. Ayo, keprok sadayana keprok. Jadi kunaon itu? Gunung naon? Gunung Ciremai teh eta teh indung urang. Naon cenah? Naon cenah? Indung urang. Kudu dijaga, kudu diriksa. Ulah dirusak gunungna, ulah dirusak susukanana, ulah dirusak walunganana.
supaya urang Talaga Manggung hirup nanjung subur makmur. Tujuh. Satuju dah. Tadi ayeuna para pemerhati kebudayaan, para pelaku budaya, lamunnya ka tradisi urang kudunya ka gunungna. Lamun urang nyaah ka tradisi urang kudunya ka leuweungna. Lamun urang nyaah ka tradisi urang kudunya ka susukanana. Lamun urang nyaah ka tradisi urang kudunya ka walunganana. Nyaah tradisi berarti nyaah ka lemah cai. Ulah ukur tradisi na digedekeun, lemah cai na diruksa. Eta teh cul dog tinggal tiga. Nu lain dinya-nya, nu nya di lain. Moro julang ngalepaskeun jadi mun urang Sunda hayang nanjer, biara gunungna, biara susukanana, rawat lemahna, rawat caina, urus lautna, urus sawahna, urus kebonna. Engke majalan kabar kembang industri na, berarti kudu ngaruksak lingkunganana. Budak kurang digawe di pabrik, indungna ngurus sawah. Budak kurang digawe di pabrik, bapakna ngurus kebon. Nu kadua di Majalengka naon lemahna? Di Majalengka loba keneh nu jadi tenaga ilegal kaluar negeri. Ka Arab, ka Kamboja, ka Vietnam ya. Wayahna di ayeuna ka warga. Ulah ka bobodo tenyo ku samarantinya. Ulah nuturkeun ka hayang calok tenaga kerja nu hayang menang untung tinu ente. Cek urang ge tong naik ka Bandung. Ngagebruk siapa? Sing saroleh budakna di Majalengka teu meunang aya tawurannya. Pokoknya ku aing nu tawuran rek budak rek kolot diasupkeun ku aing. Ayo. Barudak leutik tong dibere HP nya wayahna. Budak leutik tong wakasina momotoran wayahna. Nu kuat geus dewasa sabab eta ajaran Sunda anu bener anu ngajarkeun hirup leleng ka halu. Naon hartina leleng ka halu? Tiap lengkahna kudu siga halu. Oh, netekna netek taraje, nincakna nincak hambalan, pasipatanana leuleus jejer liat tali. Wilujeng kasadayana sing sarehat, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Ya langsung aja. Teh bisi ngagebruk ayeuna paur. Lamun ngagebruk teh gaduh isu gede. Ya. Kalawan ibak bismillahirrahmanirrahim. Rudlayan Talaga Manggung kusi kuring diruan. Mugia nanjung tepi kajuncung ngarundaikeun lemah sarakan pambalikan Sunda ajet di buana. Istrinya Pak. Apa suaminya namanya siapa? Panda. Panda. Sehari-hari kerjanya apa? Proyek. Oh, buruh. Sekali-kali suka ngambil itu besi yang ada di situ. Enggak, ini kerja
Kerja baru kali ini. Kerja gimana? Kerja di situ, Pak. Bapak buruh hariannya nggak? Suaminya tuh buruh apa? Di proyek Pak harian. Buruh harian di proyek. Waktu itu dia kerja di situ. Diajak kerja Pak. Hah? Diajak kerja sama teman. Diajak kerja. Bosnya siapa? Pak Ruh. Pak Ruh. Pak Ruh itu bos apa? Kepala regu Pak. Dalam pelaksanaan peledakan bom. Oh, kepala regunya. Ya. Bukan ada kaitannya dengan besi bekas. Nggak ada. Tidak, Kita Pak. kurang Dia tahu lah bawa Pak. bawa Kurang mobil tahu. ya. Oh. Kerja. Dia dipekerjakan bawa mobil, barang-barang. Angkut barang. Apa ini yang tahu informasinya Pak? Ya, gimana? Mungkin saya dari sekalian dari kakak adiknya Pak Rus, Mm-mm. ini anaknya. Pak Rus itu siapa? Adik saya, Warga sipil. ya Orang mana? orang Cimarak. Terus kenapa ada di situ? Saya sama adik saya kerja di situ. Kerja sebagai apa? Buruh Pak saya. Buruh apa? Buruh ya mungkin ngebuka amunisi. Suka bantu-bantu. Iya betul Pak. Bapak waktu itu ada di lokasi? Ada. Oh enggak, saya masih di tenda lagi bersih-bersih. Kan rencananya mau balik kanan Pak. Oh, Bapak juga di situ suka ikut kerja? Udah lama Pak. Dia Sudah berapa tahun? 10 tahun lebih Pak. Oh, Bapak Dia- sudah 10 tahun? Iya. Dapat upahnya bagaimana? Cuma 150.000 sehari. Bapak udah terlatih di situ? Mungkin otodidak Pak. Otodidak. Suka ngebantuin lah? Iya. Belum pernah terjadi apa-apa lah ya? Selama 10 tahun alhamdulillah Pak. Kalau dilihat dari fisik Pak, udah yakin itu nggak bakalan meledak Pak. Apa sih yang diledakin? Detonator. Sebenarnya itu bukan diledakin Pak, mau direndam biar sama air laut, biar kan air laut kan kena besi cepat karat. Meledaknya sebelum direndam air laut apa sesudah? Sebelum. Bapak termasuk yang sering ngerjain itu? Ya, Pak. Aman terus? Insya Allah Pak. Saya Baru belum- sekarang? Iya. Itu menurut Bapak kenapa nggak beleduk? Kurang tahu juga Pak. Nah, dengan peristiwa ini gimana, Bu? Mungkin ini anaknya Pak. Nah, anaknya. Mana ibunya? Ibunya nggak Ini kuat Pak. istrinya nggak kuat. Iya. Saya Bapak perwakilan dari Nah, Bapak dari saya. anaknya aja Pak yang ngomong. Mungkin Saya minta pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan mulung. Bapak saya di situ kerja sama tentara. orang Oh, kerja. Iya, bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu Tapi bapak sudah saya sudah lama kerja di sudah sini. lama bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali. Jadi posisinya adalah biasa bekerja di Iya, situ. iya gitu Pak. Dipanggil. Posisinya adalah posisi Iya. sudah biasa Iya, bekerja. iya, betul. Dan ini kategorinya adalah kategori sedang melaksanakan pekerjaan. Iya, bukan- Dan kategorinya kecelakaan. Bukan yang lagi di video Media. lagi mungut bukan. Katanya banyak orang yang bilang bapak saya ke situ nyelonong ngelawan TNI itu enggak. Jadi yang korban itu dua Pak, adik sama kakak. Ya, namanya Pak Iyu sama Pak Anwar. Iya. Ya, untuk Pak Anwar ini anaknya Pak. Iya. Ini anaknya, Ini berarti ini anaknya. anak Pak Anwar. Berarti yatim sekarang. Betul Pak. Sekarang sekolah, Mas. Sekolah. Di mana? Di SMA 5. Udah kamu jadi anak asuh saya. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya yang ngurus. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Anak korban juga. Saya punya adik yang baru 5 tahun TK. Bapak kan kebetulan telepon keluarga. Ya. Ya udah gini, seluruh anak-anak dari keluarga korban itu biaya hidup dan sekolahnya sampai kuliah saya tanggung jawab. Mudah-mudahan diterima iman Islam. Diampuni segala dosa. Kemudian dicaangkeun di alam kubur. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan disehatkan, diberkahkan, dipanjangkan rezeki. Ya. Terus sekolahnya senang. Ya. Coba yang tidak punya ayah berapa orang? Yang tidak punya bapak?
Ngacung. Ngacung, kita buka bapak. Ayo ngacung. Yang tidak punya bapak. Satu. Anu tidak punya ibu. Yang meninggal. Nanti dicatatkan ya, yang tidak punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Siap semuanya. Siap. Diri. Seluruhnya. Siap. Gerak. Tengah lencang kanan. Gerak. Saya nanya, kalian datang ke sini atas paksaan atau tidak? Atas kesadaran siapa? Atas kesadaran siapa? Kesadaran sendiri. Orang tuanya nyetujui tidak? Oke. Bapaknya nyetujui? Ibunya nyetujui? Siapa yang pernah berkelahi antar sekolah atau teman sekolah? Antar sekolah. Oh, gimana? Suka main malam? Ada kelompok akun. Oh iya, ada akun. Oh iya, kamu siapa biasa berkelahi yang janjian di Instagram apa janjian di Facebook? Yang janjian teman Pak. Oke, yang dibawa ke Bandung. Oke, iya yang teman kamu. Oke, janjian di mana waktu itu? Mau main Di Ganeas. Berkelahi di situ. Lawan siapa kamu waktu itu yang janjiannya? kalau nggak salah gang sempit. Gang sempit. Pakai sajam nggak? Pakai apa? Celurit. Oke, celurit kamu di mana? Atau Pak punya Jangan lihat. Celuritnya punya kamu. Kamu beli celurit di mana? di Majalengka Pak. Di Majalengka. Berapa harga celuritnya? 150.000. Musuhnya waktu itu siapa? Nggak tahu sih, nggak ikut. Cuman celuritnya dipinjam sama aku. Oh, ini dipinjam sama ini. Terluka nggak? Nggak. Belum sempat. Mau berkelahi lagi nggak? Nggak. Mau jadi tentara nggak? Siap. Mau jadi tentara. Latihan sekarang. Siap. Dulunya. Siap. Gerak. Mau ikut pendidikan di sini? Mau. Mau berubah? Ya, mau. Mau bangun pagi? Ya, mau. Mau olahraga? Ya, mau. Mau makan sehat? Ya, mau. Mau jadi tentara? Ya, mau. Mau jadi polisi? Ya, mau. Selamat pagi. Sedangkan baju Malela maunya gini dong. Siapa kalian? Mau. Mau mana? 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 Terima kasih ya. Tepuk tangan, sukses ya. Sing kalagarnya. Sing jadi anggota DPR-nya. Sing jadi anggota DPR kudu galaknya. Sing jadi gubernurnya. Kita jadi gubernur kudu galaknya. Sudah makan belum? Berapa kali hari ini? Biasanya berapa kali sehari? Kenapa jadi ganteng begini dan jadi gubernur begini? Kamu betah di sini? Ya, nanti di sini 28 hari ya. Di sini 28 hari. Kemudian kalian semua nanti ada sekolah di Cimahi, sekolahnya bagus banget. Kemudian sekolah itu akan menjadi sekolah terbaik di Gagasir. Ya, nanti semuanya lulus sekolahnya masing-masing. Kita persiapkan. Yang mau jadi tentara kita latih persiapan jadi tentara. Yang mau jadi polisi kita latih persiapan jadi polisi. Yang mau jadi perusahaan saya akan tanyakan dengan perusahaan-perusahaan. Anda bisa dapat pekerjaan. Semangat. Jangan dulu, karena saya juga masih jomblo. Oke. Apa yang didapat di sini? Makan di rumah atau makan di sini di mana? Di sini. Tidur nyenyak kak? Jam berapa kamu tidur? Oh jaga. Oh kamu kalau nggak jaga jam berapa?
Jam 10. Udah inget sama ibu belum? Kalau inget tuh nangis nggak? Terus kalau kamu sama ibu kamu galak nggak? Lumayan. Kamu betah sini? Betah. Ibu di mana? Nanti ke depan arahnya kemana? Mau jadi guru rumah tangga, mau jadi istri, jadi poluan, jadi kawan, jadi apa? Mau jadi kawan, insya Allah. Dulu kamu disebut nakalnya apa sih? Kemana aja jarang sekolah? Jadi di rumah. Ngapain? Main. Oh, itu jadi kecanduan. Malas ke sekolahnya. Oh, kamu tidur rata-rata jam berapa? Atau jam 2? Tergantung situasi kan. Bangunnya kesiangan. Nah sekarang di sini bisa tidur jam 9? Ya, Sudah lepas HP di sini? ya, Merasa nyaman nggak lepas HP dulu? ya, aman. Apa makanan favorit kamu selama di sini? Ayam tadi pakai cabai juga. Waduh. Nanti kalian semua saya ajak tanggal 20 Mei makan malam di Gedung Sate. Tepuk tangan. Masalahnya apa? Oh, pengen aja. Kenapa? Di sini nanti ada pelanggaran HAM. Coba kamu jelasin sama yang ngomong-ngomong ada pelanggaran HAM itu. Apa yang didapat kamu ke sini keinginan sendiri bukan karena nakal. Apa yang didapat di sini? Lebih baik. Di sini bugar badannya. Lepas HP. Tidak motor-motoran. Udaranya bersih. Olahraga. Tidur nyenyak. Makan enak. Ke depan mau jadi apa? Oh, masinis. Tepuk tangan.
Jaga sip. Ini anak siapa ya? Ini anak siapa? Anak siapa nih? Anak siapa? Guru. Murid siapa? Anak siapa?